diseminasi budaya positif ini merupakan tugas dari CGD saya. Diseminasi budaya positif di sini adalah pengimbasan sebenarnya, sosialisasi tentang apa itu budaya positif. Latar belakangnya salah satu upaya mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru berkewajiban menuntun, memberi teladan supaya siswa tidak kehilangan arah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal. Nilai keyakinan universal ini adalah nilai yang kita anggap baik. Maksudnya dianggap baik itu tanpa kita ajari itu sudah baik. Contohnya seperti menolong orang, itu sudah sepakat kalau menolong orang itu semuanya baik tanpa harus kita ajari gitu. Itu adalah kebijakan universal. Ini adalah latar belakang diseminasi kali ini. Kemudian tujuannya adalah pengimbasan untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif yang sudah baik itu bagaimana bisa kita imbaskan di sekolah. Kemudian yang kedua, menciptakan siswa yang memiliki kesadaran internal. Jadi kesadaran internal di sini adalah kesadaran dari dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa hal itu sudah baik, tapi mengapa mereka masih kadang sering usil atau sering jahil di sana. Nah, di sini fungsi kita nanti, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki kesadaran dari dirinya sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan visi sekolah dari budaya positif ini nanti, maka akan terwujud visi sekolah yang sempat kita diskusikan pada kesempatan kemarin itu. Kemudian konsep inti dari budaya positif secara garis besar, konsep intinya adalah pertama perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan, dan segitiga restitusi. Setelah ini nanti kita akan bahas satu-satu dari masing-masing poin tentang konsep inti dari budaya positif ini. Kemudian pada perubahan paradigma belajar, apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah tidak asing lagi berdiferensiasi bahwa setiap anak pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini adalah perubahan paradigma belajar yang berdiferensiasi. Jadi kita memenuhi kebutuhan belajarnya anak itu seperti apa. Sedangkan berdiferensiasi nanti ada 3, yaitu diferensiasi konsep, diferensiasi konten, dan diferensiasi pembelajaran. Kemudian tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif pendekatan yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa disiplin dari dalam diri siswa tanpa melibatkan pemberian hadiah atau hukuman. Sempat kita singgung dulu waktu zamannya Bu Vika itu kan pemberian hadiah itu termasuk salah satu hukuman gitu. Dan ini benar saya rasakan, ternyata anak saya yang sekarang di rumah sakit itu gak ikut ujian aja yang dipikirkan nanti nilaiku gimana gitu. Jadi yang dirasakannya bukan sakit, itu yang benar-benar saya rasakan kemarin. Makanya disiplin positif ini menitik beratkan pada pendekatan positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Ini adalah disiplin positif. Terus tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi kita sebenarnya apa yang mendasari kita melakukan sesuatu secara garis besar ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Kenapa kita melakukan sesuatu itu? Tujuannya yang pertama menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, dan yang bersifat eksternal. Contohnya gini, misalkan anak sekolah, itu tujuannya sekolah apa? Ternyata biar tidak dimarahin orang tuanya. Jadi nilai motivasi intrinsiknya nggak ada. Tujuan mereka untuk belajar itu tidak tumbuh di sana. Yang kedua, misalkan lagi anak tidak mengerjakan PR, tujuannya apa? Ternyata selama ini anak-anak tidak mengerjakan PR itu karena biar tidak dukung gurunya. Nah, ini berarti ini adalah motivasi perilaku manusia sebenarnya, ini menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua, mengharapkan imbalan. Mengharapkan imbalan ini nanti
hubungannya sama yang pemberian hadiah tadi loh. Jadi dia mengerjakan sesuatu dengan harapan dia mendapatkan sesuatu juga, atau penghargaan dari orang lain yang bersifat eksternal. Dan yang ketiga, nah ini yang paling bagus adalah menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini dan dipercaya yang bersifat internal. Ini adalah motivasi yang kita harapkan dari anak peserta didik kita, yaitu menjadi sesuatu yang benar-benar mereka inginkan. Contohnya mereka mengerjakan, oh karena saya ini kewajiban saya, oh karena saya ingin bisa di sini, gitu. Bukan karena yang satu ataupun dua tadi, bukan karena oh biar tidak dihukum seperti itu, enggak. Oh biar mendapat hadiah, tidak seperti itu. Jadi ada keyakinan yang diyakini dari dirinya sendiri bahwa mengerjakan tugas ini adalah sesuatu yang memang harus diselesaikan, gitu. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, secara garis besar ada 3 ini. Kalau yang nomor 3 ini gagal, maka bisa kita pancing dengan nomor 2. Kalau nomor 2 gagal, paksa dengan nomor 1. Tapi yang paling bagus jika kita bisa mampu menumbuhkan motivasi yang bersifat internal. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, dari motivasi ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar sebenarnya ada dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan atas kebebasan, freedom. Kebutuhan atas kesenangan dan kebutuhan atas penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar. Contohnya seperti ini, kita ambil contoh aja, misalkan kenapa ketika pelajaran anak ini cenderung keluar masuk dari kelas. Sebenarnya mereka berusaha memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan mana yang dipenuhi kalau anak-anak sudah tidak nyaman atau bercanda sendiri? Sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan yang kesenangan di sini. Kan gitu. Ada lagi anak yang jahil, anak yang cari perhatian dan sebagainya ketika kita sedang pelajaran, biasanya usil, anggap saja kita bisa ambil contoh misalkan nizam. Nizam itu kan jahilnya seperti itu, anak diam langsung apa. Nah dari sini bisa kita kategorikan bahwa nizam ini masuk ke dalam untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Dia berusaha mencari perhatian dari temannya, cuma caranya saja yang dia agak over biasanya, agak berlebihan. Jadi setiap tingkah laku dari anak didik kita sebenarnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Secara garis besar ada 5 ini tadi. Kadang ada yang misalkan di kelas itu dominan, misalkan satu kelompok geng-gengan, kelas yang kelas atas itu sudah membentuk geng-gengan. Itu sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan dasar power, penguasaan. Gitu. Ini adalah kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi. Ini tadi. Nah ini contohnya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, misalkan makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya, kasih sayang, rasa terima ini tadi sudah. Terus posisi kontrol. Nah di sini posisi kontrol kita, guru dengan kebutuhan anak, dengan motivasi seperti itu tadi, maka posisi kontrolnya di mana? Coba kita renungkan dulu. Dari 5 ini mana yang kita lebih kemana? Yang satu ada pembumbung, posisi guru itu sebagai pembumbung. Kemudian pembeban rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau saya selama ini saya terapkan ke anak saya sering menerapkan itu yang nomor 2 malah nomor 3. Saya sering menimbulkan rasa bersalah pada anak saya. Secara tidak sadar saya membuat seperti itu. Terus maunya seperti apa? Itu sebenarnya menimbulkan rasa bersalah pada diri anak. Kemudian teman. Nah dari sini yang paling bagus adalah manajer sebenarnya, manajerial. Jadi posisi 5 posisi kontrol ini yang paling bagus adalah manajer. Untuk lebih gamblangnya kita bahas satu-satu dulu. Untuk penghukum. Nah posisi guru sebagai penghukum, guru berperan sebagai penghukum di sini dengan memberikan konsekuensi secara langsung atas pelanggaran hukuman bersifat fisik atau verbal. Biasanya kalau penghukum itu kita spontan, tanpa ada kesepakatan dulu. Sebagai contoh, kalau anak tidak pakai sepatu misalnya, ya sudah kamu lari aja langsung, itu kan spontan. Maka posisi kita pada saat seperti itu adalah sebagai penghukum. Itu posisi kita. Jadi hukum-hukuman yang bersifat fisik itu cenderung memposisikan kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah di sini, ini membantu murid merenung dan merasa bersalah.
posisi ini menyebabkan siswa merasa rendah diri karena mengecewakan banyak orang. Saya yakin kalau hampir semua 5 posisi kita itu tadi kita pernah terapkan semua. Cuma kita nggak tahu kategorinya yang mana. Apakah saya ini masuk di penghukum atau masuk di merasa bersalah ini. Contohnya kalau kita tidak mengerjakan, siswa kita tidak mengerjakan PR, itu kita akan membuat dia merasa bersalah gitu. Dengan tekanan dan kata-kata verbal kita yang kita keluarkan, kita tidak menghukum dia secara fisik, gitu. Tapi dia akan merasa bersalah sekali. Kenapa saya kerjakan? Akhirnya dimarahin seperti ini, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman. Guru berperan menjadi teman dan memahami tujuannya untuk membangun hubungan yang positif dan mendukung. Namun akibatnya terkadang murid kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Nah, kalau posisi sebagai teman ini kadang kita malah akan bertentangan dengan budaya kita yang saling menghormati yang lebih tua dan sebagainya. Itu sering sekali, apalagi kalau usia anak SD. Terus yang terakhir, yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau perilaku murid, hal ini dapat memudahkan mengamati perubahan siswa dan guru memberi umpan balik. Biasanya kalau posisi sebagai pemantau ini, maka guru itu peraturannya sudah jelas, aturannya sudah jelas, kita tinggal mengikuti aturan yang sudah ada. Maka itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Yang saya pahami kemarin seperti itu. Contohnya sudah ada peraturan hari Senin pakai seragam, hari Senin pakai seragam merah putih, Selasa. Ketika ada anak yang melanggar, kita tinggal menyodorkan saja kesepakatan yang kita buat bahwa hari Senin itu sebetulnya seperti ini, aturannya, konsekuensinya seperti ini. Itu adalah pemantau. Kemudian yang terakhir, ini adalah yang sangat diharapkan adalah posisi guru sebagai manajer. Ini adalah posisi yang sangat ideal, yaitu guru cenderung kolaboratif dengan siswa dengan menemukan solusi atas masalah perilaku. Jadi guru membimbing siswa bertanggung jawab dan mandiri. Kita lebih banyak mendengar kemauan siswa, kita dengar latar belakangnya, kemudian kita cari solusinya bersama-sama tanpa kita langsung menghakimi, tanpa kita menimbulkan rasa bersalah. Itu tadi. Jadi ini adalah posisi yang sangat ideal. Posisi guru di sini adalah manajer. Kemudian tentang keyakinan kelas, ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu cenderung kita yang buat, anak-anak mematuhi. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Anak-anak tanpa diingatkan, tanpa disuruh, anak-anak sudah tahu bahwa itu adalah keyakinan kelas. Tapi itu berat sekali, memang pelaksanaannya berat sekali. Kita tahu bahwa membuang sampah sembarangan, itu anak-anak sudah tahu bahwa itu adalah hal yang buruk. Tapi kenapa dilakukan? Berarti keyakinannya itu masih kurang gitu. Dia sudah tahu, tapi keyakinan. Nah, fungsi guru di sini maka kita harus menebarkan keyakinan anak tersebut. Nah, keyakinan di sini pernyataan yang bersifat universal dibuat dengan kalimat positif. Ini yang kita selalu menggunakan kalimat yang negatif, misalkan jangan lari-larian di situ. Nah, kita ubah, misalkan dari jangan lari-larian, bukan kita ubah jalan lebih baik, misalkan. Jangan buang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Itu bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita menghindari kata-kata jangan seperti itu. Coba kita pakai bahasa yang lebih bagus lagi. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, ini seringkali kita itu melihat jangan ini itu terlalu banyak. Akhirnya anak-anak itu ragu, wah kakek aturan, kebanyakan aturan. Maka kita buat peraturan keyakinan itu yang sedikit aja yang bisa mereka laksanakan. Terus keyakinan keras dibuat dan diterapkan atau dilaksanakan di lingkungan tersebut. Nah, ini hanya dilaksanakan di lingkungan. Kalau di sekolah, keyakinan ini hanya berlaku di sekolah, yang tentunya nanti pasti akan berefek ke lingkungan sekitar. Contohnya tadi kalau kita membuang sampah, anak-anak sudah yakin bahwa membuang sampah sembarangan itu jelek, itu keyakinannya sudah tebal. Saya yakin di masyarakat juga akan seperti itu tanpa harus ada yang mengingatkan. Jadi kalau kita keyakinan seperti ini malah muncul di kelas bawah kayaknya. Di kelas 1, 2, 3 itu mereka akan selalu punya keyakinan bahwa sampah sembarangan itu jelek, mereka tahu. Di kelas 5, 6 itu mereka sudah mulai memberontak.
mulai nantang, Arab ini itu, Arab cuma seperti ini, gitu. Jadi keyakinan mereka itu sudah mulai terkikis sebenarnya di kelas atas. Tapi mereka tahu sekali bahwa hal yang dilakukannya itu adalah hal yang tidak baik. Nah, peran kita nanti adalah di sini, menebarkan keyakinan anak-anak. Kemudian dalam menyikapi anak-anak yang tadi misalkan bermasalah, kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi beberapa kali pernah sempat kita singgung juga. Segitiga restitusi nanti dikelompokkan menjadi 3, ya. Segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3. Nanti yang pertama adalah valisasi tindakan yang salah. Kita bisa tanya dulu. Sebagai contoh, kita bisa misalkan anak itu melakukan kesalahan, kita bisa tanya kira-kira apa yang kamu lakukan itu betul atau salah, seperti itu dulu. Atau kamu melakukan apa hari ini? Oh misalkan, Pak, saya memukul itu, menurutmu baik atau tidak? Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Jangan kita yang langsung, memukul itu tidak boleh enggak? Biar mereka menggali dulu kesalahannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Kalau kita sudah tahu, anak sudah tahu kesalahan, yang tahapan kedua adalah mulai kita stabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Menstabilkan identitas itu maksudnya adalah bahwa yang dilakukan anak tersebut, kesalahan-kesalahan itu pernah dilakukan oleh semua orang. Jadi karena kita manusia, wajar jika kita melakukan kesalahan, itu wajar. Itu adalah menstabilkan identitas. Sebagai contoh yang saya terapkan kemarin itu kan, saya sempat cerita ke jenengan bahwa ada anak yang ngambil uangnya orang tua. Saya cerita, saya Pak Andi dulu juga pernah ngambil waktu kecil. Nah itu sebenarnya saya memposisikan pada posisi mereka. Itu stabil, biar mereka nyaman dulu. Stabil. Kemudian dari sini kita bisa menanyakan tahap ketiga, yaitu mempunyai keyakinan. Misalkan mengambil uang tadi itu termasuk baik atau jelek? Saya yakin jawabnya jelek. Nah dari sini kita bisa, anak-anak mulai bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau hal jelek apa yang bisa dilakukan oleh anak tersebut. Oh saya akan minta maaf. Oh saya itu tanpa kita harus menyuruh. Satu, jika anak kesulitan maka kita bisa memberikan bantuan berupa opsi-opsi pilihan. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau seperti ini? Solusinya seperti itu. Inti dari segitiga restitusi itu biarkan anak mencari kesalahannya. Kemudian kita kuatkan dengan bahwa hal yang mereka lakukan itu karena kita masih dalam tahap belajar. Ya sudahlah, kita bisa perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah keyakinannya seperti apa. Jangan sampai memukul itu punya keyakinan memukul ini baik, tidak seperti itu. Saya yakin memukul itu adalah keyakinan yang buruk. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi tugas saya, diseminasi budaya positif. Nah, intinya di sini adalah tugas kita, kesimpulannya tugas kita sebagai seorang guru itu banyak sekali yang harus kita perbaiki. Jadi budaya-budaya positif yang sudah baik kita tingkatkan lagi, kita pertahankan, yang jelek kita perbaiki. Mungkin itu, jika ada yang bertanya silakan dipersilakan. 1 question. Silakan. Silakan. Kan berarti kalau jatuh setengah kali loh. Oh, kan makanya itu dulu kalau nggak ada tanya jelas sih. Jelas. Iya. Tutup apa nih? Enggak. Enggak ayo boleh. Tanggapan. Iya, tanggapan aja. Silakan tanggapan. Enggak usah tanya, tanggapan saja. Apa yang jenengan pikirkan, apa kalimat apa yang terlintas ketika saya sampaikan dari sana. Bu Anies dulu ya. Nah itu yang saya maksud. Mundur. Ya mundur. Terus. Itu Pak. Ya. Berkaitan dengan nomor 1 ya. Ya. Bersifat eksternal dan internal. Ini pengalaman pribadi ya. Misalnya Pak, hari ini itu pelajaran IPA. Nah biasanya itu kan belajar tentang apa gitu ya. Minggu depan IPA lagi, belajar tentang metamorfosis
seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling baik adalah dari dalam diri. Dari diri dulu internal. Tapi yang ketika internal kan kesulitan. Apalagi usia SD sulit. Maka kita harus pancing dulu. Kita pancing dulu. Kita biasakan dulu kan pancing dulu. Tapi yang selama ini cenderung yang jadi motivasi itu selalu nomor 1 dan nomor 2. Satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu pasti. Ya, selama ini kalau kita tanya tujuan pemeriksaan mereka itu apa, pasti adalah biar tidak dituduhanis, satu, biar tidak ditanya-tanya, atau mungkin biar mendapat nilai yang bagus. Itu sebenarnya adalah motivasi dinamika nomor 2. Padahal di balik itu sebenarnya mereka itu memperoleh banyak sekali informasi atau ilmu yang didapat ketika dia mempelajari. Itu adalah motivasi internal. Nah, tugasnya yang paling berat memang nomor 3, menumbuhkan itu adalah berat sekali. Iya. Jadi kita biasakan dulu, kalau kita motivasi internalnya belum muncul, kita pancing dengan eksternal dulu. Kebiasaan itu. Iya. Ayo tanggapan yang lain mungkin, Pak Sofi. Ini tadi saya tadi ya. Saya kan waktu belajar tentang ini salah satu materi yang paling menarik dan salah juga materi paling menantang. Pembahasan seperti ini hampir setiap guru punya anggapan, terutama terkait kontrol guru. Nah, kalau pertama kali mendengar itu kita seperti benar-benar ditampar.